Bapak Ibu, ada dua konsep keselamatan atau dua konsep pilihan yang seringkali diperdebatkan, yaitu konsep Calvinisme dan Armenianisme. Ya, apa sih konsepnya Calvin? Calvinisme ini konsepnya kalau disingkat itu mudah Bapak Ibu ya. Tulip, T-U-L-I-P, tulip. Ya, tulip itu artinya apa? T itu artinya total depravity, artinya manusia sudah jatuh dalam dosa dan mengalami kerusakan moral total. U, unconditional election, artinya pemilihan tanpa syarat. Tuhan milih itu nggak ada syaratnya, itu cuma kedaulatannya. L, limited atonement, artinya karya penebusan itu Kristus untuk orang yang sudah dipilih. Oh, sudah dipilih ya kamu ditebus gitu ya. Itu pikirannya Calvinisme. Yang keempat, I, tulip ya, T-U-L-I, irresistible grace, anugerah Allah yang tidak dapat ditolak. Jadi kalau seseorang sudah dipilih ya, dia dapat anugerah, orang itu nggak bisa nolak gitu ya. Itu konsepnya Calvin. Dan yang kelima yang penting itu P, preservation ya, preservation of the saints. Ya, sekali lagi, preservation of the saints. Artinya apa? Pemeliharaan Allah atas orang-orang yang sudah diselamatkan. Ada perbedaan antara orang yang hidup baru, lahir baru, sama cuma hatinya dicerahkan. Ada orang cuma hatinya dicerahkan. Oh ya, dapat pencerahan gitu ya. Roma 7 ayat 15, juga Ibrani 6 ayat 4, cuma dicerahkan. Seperti orang itu dapat petir, dalam gelap itu kelihatan terus hilang. Nah, beda dengan orang yang sudah percaya. Kalau orang sudah percaya bisa jatuh dalam dosa, tapi bangkit lagi. Nah, pemeliharaan Allah yang kelima, preservation of the saints ini, ada pemeliharaan Allah supaya setiap orang yang percaya itu tetap belajar hidup benar, saints, orang suci. Nah, hyper grace itu adalah ajaran yang berbahaya. Kenapa? Karena tulip ini diangkat dari Calvin ini ya, Calvinisme, tulip. Nah, hyper grace itu dihilangi P-nya, jadi tuli ya. Tuli itu kan nggak baik ya, artinya nggak bisa mendengar, tuli. Tapi seringkali hyper grace ini, jadi manusia rusak total, manusia dapat dipilih, manusia dapat ditebus khusus ya, dan manusia dapat anugerah. Berhenti sampai situ, anugerah total. Dan orangnya nggak perlu sungguh-sungguh bertobat, karena dosanya dari awal sampai akhir sudah ditanggung ya, karena sudah dipilih. Oh, salah, konsep ini salah Bapak Ibu. Orang kalau sudah dipilih, terima Yesus, tidak bisa tidak, pasti pengen menyenangkan hati Tuhan ya. Calvin ini dengan tulipnya ya, tulip, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, preservation of the saint. Ya. Kalau Armenian ini konsep berpikirnya seperti ini. Yang pertama, percaya bahwa akibat dosa memang kerusakan. Ya. Karena itu manusia harus menyambut anugerah Allah, nggak bisa dengan kekuatannya sendiri. Yang kedua, percaya Allah memilih berdasarkan iman. Jadi ceritanya kalau orang itu beriman itu nyambut kemahatauan Allah disambut dengan iman manusia. Jadi kemahatauan disambut dengan iman. Ya. Yang ketiga, Armenian berkata, percaya Kristus mati untuk semua orang, tapi yang selamat cuma sebagian. Ya, ini ngangkatnya dari Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Kasih Allah untuk dunia ini. Jadi ngangkatnya dari situ, oh harusnya untuk semua, tapi yang percaya itu sebagian gitu ya. Dan yang ketiga adalah anugerah 4 ya. Yang keempat, anugerah Allah tidak dapat ditolak, sama ya. Anugerah Allah tidak dapat ditolak. Dan yang kelima, orang-orang percaya bisa murtad
atau kehilangan keselamatan. Ya, orang bisa tengah-tengah hilang. Nah, seringkali didebatkan nih. Wah, ini sudah dipilih, Calvin itu sudah dipilih. Berarti orang itu sudah dipilih, ditetapkan untuk diselamatkan. Oh enggak, Arminian berkata bisa hilang keselamatan itu. Wah, bisa murtad. Nah, ini debat kan, gitu ya. Banyak orang bingung. Kalau saya bagaimana? Kalau saya melihat ini, sesungguhnya ini dibangun dari sudut pandang yang berbeda, Bapak Ibu saudara. Kalau Calvin itu bangun sudut pandangnya dari Allah. Kegerakannya dari Allah. Allah yang milih. Allah melihat manusia itu rusaknya total. Allah itu yang memberi anugerah khusus untuk orang pilihannya. Allah memberi anugerah. Allah memelihara. Tangkap ini. Ya, kalau nanti bingung sama tulipnya bisa diulang videonya. Kegerakannya itu dari Allah. Ya. Optiknya, sudut pandangnya dari Allah. Ya. Karena itu kalau Allah dari sudut pandang Allah, Allah sudah pilih ya pastilah terjadi. Pastilah diselamatkan. Sedangkan Arminian ini membangunnya dari sudut pandang manusia. Manusia mana ada tahu, Bapak Ibu saudara, mana yang dipilih. Karena itu Arminian percaya semua orang ini harusnya bisa selamat. Tapi yang dapat iman menyambut itu yang diselamatkan. Nah, kalau Arminian berkata lah, secara manusia, sudut pandang manusia, kita nggak tahu mana yang sungguh-sungguh terima Yesus kan? Kita tahu dari buahnya. Karena itu Arminian melihat, oh orang itu bisa murtad, bisa kehilangan buah. Tanggap maksud ini ya Bapak Ibu. Jadi Calvin ini sudut pandang Allah. Allah yang milih, Allah yang ngasih anugerah, Allah yang memelihara. Tangkap ini ya. Ya kalau Allah yang milih pasti keselamatan gak hilang untuk orang itu yang dipilih. Karena ini sudut pandang Allah. Sedangkan ini sudut pandang manusia. Manusia itu gak tahu. Karena itu Arminian membangun dasar. Manusia memang rusak, butuh anugerah. Manusia itu harus menyambut dengan iman. Anugerah Allah disambut dengan iman. Ya. Dan manusia ini harus terus berbuah. Jangan sampai murtad dan kehilangan keselamatan. Ya. Jadi kalau dua-dua disatukan, ini sama. Cuma sudut pandangnya berbeda. Kalau kita sebagai manusia, kita lihatnya seperti Arminian. Ya. Saya tanya Bapak Ibu saudara, kita tahu orang yang dipilih apa tidak, yang mana? Gak tahu. Manusia cuma bisa lihat yang di depan mata. Karena itu kita cari buahnya. Karena itu kita ajar seorang setia. Jangan sampai murtad. Dan bila orang itu bisa setia sampai akhir dan diselamatkan.